Enggak. Belum ya, belum pernah melihat patung. Sejarah dunia dalam sebuah patung. Teman-teman belum pernah ada yang melihat patung ya. Nah, kita akan bahas Daniel pasal 2 secara ringkas. Mudah-mudahan bisa mengakomodir semua topik ini, tapi kita akan bahas secara ringkas Daniel pasal 2 ini lewat satu mimpi yang sudah dituliskan di sana, sebagaimana judul perikopnya adalah mimpi Nebukadnezar. Ruang lingkup dari Daniel pasal 2 ini cukup panjang sebenarnya. Bahasan pokok-pokok bahasannya ada di sini. Kalau teman-teman bisa lihat, ini ada menyangkut, ada cerita Alkitab, ada sejarah dunia, ada bagaimana metode penafsiran yang dibuat, kemudian ada kisah transisi di setiap kerajaan, lalu ada masa keemasan, dua kerajaan satu hukum, sang jenderal, besi pembunuh Yesus, akar rumput benua Eropa, besi tanah liat bagian pertama, benang merah Charlemagne, Bonaparte hingga Hitler, besi tanah liat bagian 2, Brexit, lalu fase menjelang. Fase menjelang pertama bahas tentang bala sampar, fase menjelang 2 bahas tentang COVID-19. Kerajaan Batu 1, 7 kutub, Kerajaan Batu 2, peninggalan Waldensia. Roh Kudus diangkat, dia datang di awan-awan, 1000 tahun, batu menjadi sorga. Ini adalah beberapa bagian yang dibahas di dalam Daniel pasalnya yang kedua. Tapi untuk yang paling sederhana, mari kita lihat dulu mimpi di dalam Daniel pasalnya yang kedua. Di dalam Daniel pasal yang kedua, judul perikopnya adalah mimpi Nebukadnezar. Ayatnya ada 49 ayat ya. Cukup panjang ayatnya di dalam Daniel pasalnya yang kedua ini. Sangat panjang lagi ya, bukan cukup panjang tapi lumayan panjang. Dan di sini kita akan coba untuk melihat, teman-teman yang sudah buka Alkitab, boleh kemudian melihat. Saya minta teman-teman untuk membaca secara bergantian pada pagi ini. Saya minta yang pertama boleh membaca, volunteer saja. Siapa yang bisa membaca yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6? Ada yang volunteer, nyalakan audionya lalu membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Daniel pasal 2. Ya, mari kita membaca firman Tuhan. Silakan langsung membaca. Kathleen Iren, raise hand, silakan. Oke. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kastim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah, karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kastim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu. Maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kastim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatannya yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Oke, terima kasih Kathleen. Dilanjutkan yang berikut ayat 7 sampai ayat 12. Siapa yang bisa volunteer untuk baca? Ayat 7 sampai ayat 12. Ada? Saya. Oke, silakan. Silakan. Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini. Maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama, dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku."
Para Kasim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah minta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang Kasim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dihitakannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Terima kasih Evelyn. Lanjut ayat 13 sampai 15. Ada yang volunteer untuk baca? Hosea, silakan. Stephen Hosea. Ketika kita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa kita yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Baik, terima kasih. Lanjut ayat 16 sampai ayat 18. Ada yang volunteer untuk baca? Ayat 16 sampai ayat 18. Helena. Oke, Helena, silakan. Yang 18 ya Pak Pendeta? Ya. Sorry, 19 sampai 16 sampai 18. 16. 16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia memberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang yang bijaksana yang lain di Babel. Oke, terima kasih. Ayat 19 sampai 23 saya akan baca. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohonkan kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Teman-teman ada yang volunteer untuk melanjutkan baca ayat 24 sampai ayat 30. Boleh, raise hand, ayat 24 sampai 30. Ada yang volunteer untuk baca? Oke, Helena, silakan. Ayat yang ke-24. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kulenyapkan, bawalah aku menghadap raja. Maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ayat ke-25, Ariok segera membawa Daniel menghadap raja, serta berkata kepada raja demikian, aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan. Terus? Ayat 26. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belteshazzar,
Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan. Tuanku Raja, tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh seorang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu untuk ahli nujum. Ayat ke-28, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Ayat ke-29, sedang Tuanku ada di tempat tidur, ya Tuanku Raja. Timbul pada Tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan ia yang menyiapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada Tuanku apa yang akan terjadi. Ayat ke-30, adapun kepadaku yang disinggapkan. Rahasia itu bukan karena hikmat dan yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja, dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Terima kasih, Helena. Lanjut, ayat 31 sampai 35. Boleh saya tunjuk di sini, boleh Vanessa. Vanessa, mari semua teman-teman tetap fokus ya. Kita ikuti ayat 31 sampai 35. Memang agak panjang ini perikop ini ya. Vanessa grade 8. Vanessa DI grade 8. Oke. Saya kirim us to unmute. Oke, silakan Vanessa di unmute lalu dibaca ayat 31 sampai ayat 35. Vanessa. Oke. Bisa di unmute? Oke, Vanessa belum bisa. Saya minta Ivania grade 8. Ivania boleh unmute lalu baca ayat 31 sampai ayat 35. Oke, semua ada Alkitab ya? Oke, Ivania, silakan. Ayat 31 sampai Ayat 31. Iya, sampai 35. Ya Raja, Tuanku melihat penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung yang tinggi berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendasyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, kelungkir lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya terjadi seperti sekam di tempat pengikiran pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekas yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Terima kasih, Fana. Lanjut ayat 36 sampai ayat 43. Ada yang volunteer untuk baca ayat 36 sampai ayat 43. Silakan kalau ada yang volunteer. Oke, saya tunjuk Christian Halim. Christian boleh baca ayat 36 sampai 43. Silakan Christian. Silakan Christian. Belum kedengaran suaranya. Ayat 36. Ya, Ustaz.
Suara audionya belum kedengaran, boleh di-unmute lagi. Christian. Oke, Christian punya audio bermasalah. Michael Luki. Michael Luki boleh tolong baca ayat 36 sampai 43. Michael Luki. Ya, silakan Michael. 36. Ya. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala Raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkan anak-anak manusia. Dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuhan pula kepala yang diberi emas itu. Tetapi sudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang luluhkan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancurkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jari, sebagian dari tanah liat tukang periuk, yang sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana dari jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Demikian kerajaan itu akan menjadi keras bagian dan rapih bagian. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Terima kasih. Lanjutkan dengan ayatnya yang ke-44 sampai 45. Saya minta Natalie Antonia. Boleh baca? Ayat 44 sampai 45. Silakan. Ayat ke-44. Ya. Tetapi pada momen raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Alam yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Terima kasih Natalie Anthony, dan ayatnya yang terakhir, ayat-ayat terakhir 46 sampai 49. Saya minta kesediaan dari Devon Divasya Gunawan. Ayat 46 sampai 49. Silakan. Devon Divasya Gunawan. Devon, bisa di-unmute dulu, lalu baca. Oke, di-unmute dulu Devon. Ya, halo. Silakan. Bentar. Ayat 46 sampai 49. 46 sampai 49. 46 sampai 49. Ya. Daniel 46 sampai 49. Ayat 2. Ayat 46 sampai 49. Lalu sujudlah raja
Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Oke, terima kasih. Terima kasih semua teman-teman yang sudah membaca. Kenapa kita harus membaca? Karena baca adalah elemen yang paling dasar dalam memahami sesuatu. Dan pada pagi hari ini, setelah kita membaca, teman-teman punya pengalaman untuk membaca firman secara bersama-sama. Teman-teman punya pengalaman untuk pentingnya membaca firman, dan saya harapkan itu teman-teman boleh ulangi setiap hari. Membaca firman menjadi bagian daripada gaya hidup kita. Mari kita lihat, saya percaya teman-teman semua sudah membaca, dan walaupun teman-teman yang lain yang membaca, tapi teman-teman ikuti membaca, dan kita lihat ringkasan dari cerita yang begitu panjang ini ya. Memang cerita ini panjang. Dalam Daniel 2 ini ayatnya 1 sampai ayat 49. Nah, ringkasannya singkat saja seperti ini. Yang pertama kita temukan di dalam cerita ini, bahwa rupanya ini adalah cerita dari seorang raja yang bermimpi. Raja yang bermimpi itu adalah Raja Nebukadnezar. Dia adalah raja dari satu kerajaan yang bernama Kerajaan Babylon. Dan sebagai seorang raja, ketika dia bermimpi, maka pada pagi itu ketika dia bangun, dia panggil para penafsir mimpi. Ya, dia panggil, cerita Alkitab bilang dia panggil semua penafsir mimpi untuk mencari tahu apa mimpinya. Nah, rupanya ada sesuatu yang janggal di sini. Ternyata mimpi raja itu tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena rupanya raja ini bermimpi, tapi dia tidak tahu apa mimpinya. Ini persoalannya. Sementara para penafsir mimpi ini adalah orang-orang spesialis penafsir sesuatu yang diceritakan. Adik-adik, teman-teman semua mungkin pernah bermimpi, pagi hari bangun, lupa mimpinya, tapi tahu bahwa pernah bermimpi, ada mimpi tadi malam, tapi lupa ceritanya. Ini kejadian seperti Nebukadnezar. Di hadapannya para penafsir mimpi, siap menafsirkan, tapi persoalannya raja tidak tahu apa mimpinya. Sehingga penafsir ini bilang, ceritakan apa mimpinya. Raja bilang, oh enggak, kalian ini berusaha mengulur-ngulur waktu. Karena maksudnya raja, ceritakan apa dia punya mimpi tadi malam. Ya, tentunya inilah permintaan yang mustahil. Ya, permintaan yang sangat mustahil. Kita yang bermimpi, kita tidak tahu mimpinya, dan kita tanya orang mimpinya. Ini adalah permintaan yang mustahil. Dan kita lihat, dalam satu perikop terjadi dialog antara para penafsir dan raja untuk mengetahui mimpinya dan untuk menafsirkan mimpinya. Singkat cerita, para penafsir ini tidak bisa menafsirkan mimpi raja karena mereka tidak tahu apa mimpi daripada raja itu sendiri. Sehingga raja dengan emosi, dia kemudian memberikan sebuah titah bahwa semua orang bijaksana, termasuk di dalamnya para penafsir mimpi ini, mereka ada di rumpun orang bijaksana di kerajaan Babylon, terancam untuk dibunuh. Harus dibunuh gara-gara tidak dapat memberitahu mimpi raja dan tidak menafsirkannya. Nah, salah satu atau beberapa teman-teman
orang-orang Ibrani yang menjadi bagian dari kumpulan orang bijaksana ini adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ini adalah Daniel dan teman-temannya yang juga terancam untuk dibunuh. Ya, mereka tidak hadir di dalam peristiwa menafsirkan itu, tetapi mereka termasuk dalam golongan orang-orang bijaksana. Mereka terancam untuk dibunuh. Oleh karena itu, yang terjadi kemudian adalah ketika berita ini menyebar dengan begitu cepat, maka Daniel yang mendengar berita ini, dia datang ke teman-temannya, menyampaikan situasi Babylon terkini yang terjadi, bahwa raja berencana membunuh semua orang bijaksana karena tidak dapat memberitahukan mimpinya dan menafsirkan mimpinya. Lalu mereka kemudian berdoa. Daniel pribadi berdoa, meminta petunjuk sorga, ya, meminta petunjuk sorga. Kita sudah lihat tadi ada doa yang sudah Daniel sampaikan, dan benar sorga membuka mimpi yang dimimpikan oleh Nebukadnezar kepada Daniel. Lalu sorga juga membuka arti daripada mimpi yang diberikan kepada Nebukadnezar kepada Daniel. Jadi ini dua paket komplit. Yang pertama mimpinya dikasih tahu sama Daniel, yang kedua arti dari mimpinya dikasih tahu sama Daniel. Lalu kemudian Daniel tampil di hadapan raja, lalu dia menceritakan mimpinya. Dan raja hanya bisa berkata apa? Amin. Benar. Amin. Benar. Rupanya setelah Daniel mendeskripsikan mimpi daripada raja dalam bentuk cerita, raja kemudian menjadi ingat kembali akan mimpinya dan dia mengamini, membenarkan apa yang Daniel cerita. Lalu kemudian setelah mimpi diceritakan, ternyata mimpi itu ada sebuah patung, ya, dan di dalam patung itu luar biasa patung ini rupanya terdiri dari beberapa logam. Bagian-bagiannya, yang kepala patung ini, patung Nebukadnezar, patung diri raja sendiri itu kepalanya bagiannya terbuat dari logam emas. Kemudian dada dan lengannya terbuat dari perak. Kemudian selanjutnya sampai kemudian pada akhirnya jari-jari kaki terbuat dari besi dan campur dengan tanah liat. Diceritakan oleh Daniel. Raja membenarkan, benar cerita Daniel. Lalu kemudian Daniel memberikan arti, tafsiran dari mimpinya. Ditafsirkan bahwa dalam setiap masa, dalam setiap bagian patung logam-logam itu adalah lambang daripada setiap kerajaan yang akan memimpin dunia ini atau yang hadir di dunia ini. Raja mendengarkan akan tafsiran daripada Daniel. Lalu Daniel menutup tafsirannya itu dengan menyatakan di akhir, di zaman jari-jari kaki campur dengan yang terdiri dari tanah liat dan juga besi, akan datang batu, akan datang satu batu, yang mana batu ini katanya tanpa perbuatan tangan manusia, dia akan berguling dari satu tempat, lalu dia menimpa jari-jari kaki daripada patung ini, yang terdiri dari beberapa logam ini, dan kemudian menghancurkan patung itu. Lalu kemudian patung ini tidak berbekas lagi. Kerajaan batu ini menghancurkan akan patung yang ada. Nah, saudara-saudara, teman-teman semua, rupanya dapat saya simpulkan bahwa Daniel 2 ini merupakan kisah sejarah dunia dalam sebuah patung. Kalau teman-teman semua belajar sejarah di sekolah, bukankah itu pelajaran yang menarik ya? Nah, Daniel 2 juga merupakan sejarah daripada dunia ini dalam sebuah patung. Ya, mari kita coba melihat secara sederhana ya. Kita melihat secara sederhana bahwa sejarah dunia itu telah dituangkan dalam bentuk patung. Patung ini adalah patung daripada Raja Nebukadnezar yang bermimpi, yang tidak tahu mimpinya, apalagi arti dari mimpinya. Yang kemudian sorga buka rahasia apa mimpi itu dan apa artinya.
kepada Daniel. Dan sejarah dunia kemudian membuktikan bahwa dunia ini pernah dikuasai dari tahun 605 sampai tahun 539 oleh satu kerajaan yang bernama Kerajaan Babylon. Adik-adik bertanya, kenapa tahunnya mundur? Ya, memang sebelum Yesus Kristus, before Christ, BC, itu tahunnya itu mundur, mundur ke bawah. Nanti pas Yesus itu baru dia naik ke atas ya. 1, 2, 3, 4 sampai kemudian dengan apa? Dengan sekarang ini. Jadi di tahun ini sejarah dunia membuktikan bahwa dunia ini dikuasai oleh kerajaan yang bernama Babylon, dan itulah kerajaan daripada Nebukadnezar itu sendiri. Dan memang di zaman itu adalah zaman keemasan. Itulah sebabnya di zaman itu segala sesuatu yang ada itu terbuat dari emas. Dan ini betul-betul masa keemasan. Dan itu disimbolkan dengan kepala. Kepala itu adalah puncak atau yang paling tinggi dari satu organ tubuh manusia. Jadi ini masa keemasan. Itulah kerajaan daripada apa? Babylon. Kemudian dia transisi ke kerajaan yang lain. Memang ada ceritanya, tetapi saya tidak ambil waktu saat ini. Mungkin berikutnya kita akan bahas dengan detail proses transisinya, karena ada kisah-kisah yang menarik tapi cukup panjang untuk kita ceritakan. Tetapi kemudian yang kedua, pada tahun 539 sejarah dunia membuktikan kerajaan itu bergeser. Kerajaan Babylon dikalahkan oleh kerajaan yang kedua sesuai dengan mimpi Nebukadnezar, yaitu kerajaan Media Persia yang menguasai dunia ini pada tahun 539 sampai 331. Dan kerajaan Media Persia ini adalah kerajaan yang terbuat dari perak yang berada di posisi dada dan lengan di dalam patung itu. Kemudian yang ketiga, 331 sampai 168 itulah kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani itu terbuat dari tembaga di dalam patung itu yang merupakan organ perut dan pinggang. Jadi lama-kelamaan dia makin apa? Dia makin ke bawah. Kemudian 168 sampai tahun 476, jadi 168 dia turun sampai 0, 1 mulai lagi ke atas sesudah Yesus 476 itu dikuasai oleh kerajaan Roma yang kemudian di dalam patung itu terbuat dari besi dan itu ada pada organ kaki. Dan di zaman inilah Yesus Kristus datang ke dunia ini, dan Yesus Kristus juga apa? Mati, disalibkan. Oleh karena apa? Kekejaman daripada saman ini, saman besi ini, ya. Kerajaan Roma ini, Yesus mati di zaman ini. Kemudian lanjut terus 476 sampai dengan sekarang ini kita ada di zaman yang namanya jari kaki yang terdiri dari dalam patung itu terdiri dari besi dan tanah liat. Dan itu adalah simbol daripada 10 suku yang ada di Eropa. Ini ada beberapa suku yang harus kita cermati yang tetap ada sampai saat ini. Tapi mungkin di lain waktu kita akan bahas lagi spesifik akan hal ini. Dan setelah ini yang kita tunggu adalah apa? Kerajaan batu dalam cerita itu. Batu yang berguling, yang menimpa kaki, jari-jari kaki. Dan itu adalah kerajaan Allah. Dan yang kita tunggu saat ini adalah kedatangan daripada kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu sendiri. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil daripada kisah dalam Daniel pasal 2 ini. Yang pertama adalah perhatikan baik-baik bahwa kita hidup di zaman jari-jari kaki. Kita hidup di zaman jari-jari kaki tepat sebelum kerajaan batu datang. Artinya kita hidup, kalau teman-teman suka main game, maka nyawanya ini sudah mau habis, ya. Sudah mau selesai permainan ini, ya. Dan tanda permainan ini selesai adalah datang satu kerajaan batu. Jadi ingat, kita hidup di zaman jari-jari kaki. Pergerakan umat manusia di seluruh dunia ini memang dimulaikan dari benua yang tadi disebutkan itu. Suku-suku yang ada di benua Eropa. Bergerak kemudian sampai ke seluruh dunia. Awalnya itu semua ada di sana. Kemudian yang kedua pelajaran yang perlu diingat adalah semua nubuatan yang telah terjadi membuktikan bahwa yang belum terjadi pasti akan terjadi. Dan tidak mungkin tidak akan terjadi.
Memang ketika kita di satu tempat, di satu masa, contohnya Nebukadnezar, ketika dia lihat, oh setelah patung ini, setelah emas, maka ada perak, dada dan lengan. Ya. Tapi dia dalam hati berpikir rasanya tidak mungkin. Orang-orang pun yang mendengarkan ini merasa rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin kerajaan yang begitu kuat ini, Babylon ini ditumbangkan oleh kerajaan yang lain. Tapi itu terjadi. Dan ada kisahnya bagaimana orang-orang Media Persia dia menumbangkan kerajaan Babylon. Ya. Ini membuktikan bahwa yang telah terjadi, yang belum terjadi, nubuatan yang belum terjadi, pasti akan terjadi. Apa nubuatan yang belum terjadi dalam patung ini? Ya kerajaan batu. Kerajaan batu itu belum terjadi, kita belum lihat. Tetapi itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Dan yang ketiga adalah aktivitas di dunia ini. Jangan sampai melupakan nubuatan akhir daripada apa? Dunia. Jadi jangan sampai nubuatan akhir daripada dunia ini kita lupakan. Karena begitu sibuknya kita di dunia ini, ya, begitu sibuknya kita di dalam sekolah kita, di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan orang tua, sehingga lupa bahwa ada nubuatan akhir daripada dunia ini. Ya, sesibuk-sibuknya kita, mari kita baca firman Tuhan untuk lihat petunjuk-petunjuk sorga untuk kita bagaimana kehidupan di masa-masa ini. Oleh karena itu, ayat yang menjadi ayat inti kita, 2 Petrus 3 ayat 11, dia bilang, jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian. Hancur di sini saya bisa ambil untuk menjadi bagian juga dari patung ini yang ditimpa oleh batu, yang kemudian hancur, ya hancur patung ini, tidak berbekas lagi. Firman ini bilang, jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa saleh, suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau kita tahu ini dunia akan hancur secara demikian, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk masa itu. Dan persiapan yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk menghadapi masa itu adalah dengan menghidupkan kehidupan yang suci dan menghidupkan kehidupan yang saleh di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana untuk menghidupkan kehidupan yang suci dan saleh, itu pertanyaannya. Oleh karena itu, sebagai aplikasi bagi kita pada pagi ini, mari kita melihat beberapa poin ini, 5 poin ini, yang kita akan belajar poin-poin ini di dalam sepanjang minggu ini. Poin-poin ini akan coba kita perdalam untuk menjadi berkat khusus bagi teman-teman semua sepanjang 1 minggu pekan 2 ini. Yang pertama adalah perhatikan tanda-tanda zaman. Hanya orang yang mau untuk hidup suci, mau untuk hidup saleh, mereka memperhatikan tanda-tanda zaman. Lihat apa yang terjadi sekarang. Wah, sekarang zaman COVID-19. Ada apa di balik semuanya itu? Perhatikan tanda-tanda zaman. Jangan abai terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Yang kedua, untuk hidup suci dan saleh, bangunlah karakter seperti Yesus. Saya senang tadi lagu tema yang sudah dibawakan, ya, membangun karakter seperti Tuhan Yesus. Untuk cari tahu bagaimana Tuhan Yesus itu karakternya seperti apa, nomor 1 adalah baca firman. Baca Alkitab. Hanya lewat Alkitab lah kita dapat informasi tentang karakter daripada Yesus. Itulah sebabnya konsep dasar dari mempelajari firman adalah membaca. Bagaimana kita mau serap informasi kalau kita tidak apa? Membaca. Baca apa? Baca firman, baca Alkitab untuk mengetahui siapa Yesus dan karakter daripada Yesus. Sehingga ketika kita baca, informasi masuk dalam pemikiran kita, itu akan kita eksekusi dalam bentuk kehidupan praktek nyata di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah gunakan waktu sebaik mungkin untuk hal yang positif dan rohani. Yang keempat, belajar sebanyak mungkin dari alam ciptaan Tuhan. Sekarang ini kita masa-masa di mana kita disuruh atau dianjurkan untuk di rumah. Tetapi jangan lupa belajar dari alam. Dahulu
kita mungkin pergi berlibur ke alam ciptaan Tuhan. Tetapi sekarang karena kita di rumah saja, maka bawa alam itu ke dalam rumah kita. Penuhi rumah-rumah kita ini dengan alam ciptaan Tuhan. Yang saya maksudkan, tanami rumah halaman kita. Buat sekarang kecanggihan teknologi, buat alam itu ada di dekat kita. Menanamlah, buat banyak pohon, banyak bunga, banyak tanaman obat di sekitar rumah kita. Sehingga alam itu ada dengan kita. Bersama-sama dengan kita. Dan ambil waktu sekali waktu untuk pergi ke gunung. Ambil waktu pergi ke pegunungan, perbukitan. Nikmati alam yang Tuhan berikan. Malam-malam lihat ke langit, nikmati bintang yang Tuhan berikan. Belajar sebanyak mungkin dari alam ciptaan Tuhan. Ada banyak pelajaran dari alam ciptaan Tuhan. Buku alam ciptaan Tuhan ini tidak pernah habis halamannya untuk kita pelajari. Dan yang kelima adalah pastikan kita hidup sehat dan nikmati berkat Tuhan. Ya, hidup sehat berkaitan dengan kita juga menikmati berkat Tuhan. Ada banyak orang diberkati tetapi tidak bisa menikmati berkat itu. Banyak orang pengen hidup sehat, tetapi tidak tahu caranya untuk hidup sehat. Banyak orang melanggar hukum kesehatan, sehingga kemudian sakit. Mari kita hidup sehat. Cari informasi sebanyak mungkin tentang kesehatan. Dan informasi itu ada juga di dalam Alkitab. Contohnya, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini salah satu resep bagaimana untuk kita hidup sehat. Ada banyak resep yang lain yang ada di dalam firman Tuhan. Ini semua menolong kita untuk hidup suci dan saleh, ya. Suci dan saleh, dan jangan sampai sakit-sakitan. Harus hidup sehat. Suci, saleh, harus sehat juga dan menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga teman-teman semua dapat menikmati juga firman Tuhan pada pagi ini dan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Thank you for the word of God that has been shared by Pastor Dale. May this word of God always bless all of us. And now it's time for us to have a Q&A session. For those who want to ask relating to our topic today, please feel free to ask. Do you have any question? No? Evelyn, silakan. Saya lihat angkat tangan. Evelyn, grade 8. Ada pertanyaan, silakan. Saleh itu apa? Bagaimana? Saleh itu apa? Boleh ulangi, Evelyn? Saya tidak nangkap dengan baik. Saleh itu apa? Kan ada suci dan salehnya kamu harus hidup. Saleh itu kayak ingat. Iya. Oke. Suci, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Oke. Untuk cari tahu kata saleh itu seperti apa, saya lihat kita lihat saja di KBBI, ya. Di KBBI online kita baca saja kata saleh. Apa artinya saleh? Saleh yang dari Alkitab ini, ya. Sebelum kita lihat ke Alkitab, kita lihat dulu dari bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saleh adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Suci dan beriman. Ya, jadi kalau dapat disimpulkan bahwa saleh itu adalah taat, sungguh-sungguh, dan beriman. Sekarang dari Alkitab. Apa contohnya orang yang saleh? Oh, ada satu contoh dalam Alkitab, yaitu Ayub. Ya. Ayub adalah orang yang saleh, kata Alkitab. Teman-teman, mari buka Alkitab teman-teman semua.
di dalam kitab Ayub. Ini adalah contoh daripada orang yang saleh. Tadi kita sudah lihat bagaimana saleh itu artinya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh daripada orang yang saleh yang ditulis dalam Alkitab. Oke, teman-teman, mari buka Alkitab di dalam Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat 1. Kitab Ayub ini adalah perjanjian lama dan itu ada di halaman 534 dari Alkitab yang saya pegang, itu ada di halaman 534. Ya, mari kita lihat sekarang contoh dari orang yang saleh. Tadi kita sudah tahu arti daripada saleh, ya. Suci sungguh-sungguh, ya. Suci sungguh-sungguh beriman. Ya, sekarang kita lihat apa contoh dari Alkitab tentang orang yang saleh. Oke, di sini terima kasih Miss Sisil sudah tampilkan ayat 1. Ada seorang, judul perikopnya adalah kesalehan Ayub diuji. Wow, ini bicara mengenai saleh, kesalehan ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oke. Ayub katanya orang yang saleh dan jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa yang dia lakukan sampai dia diidentifikasi dalam cerita ini sebagai orang pertama, dia disebutkan orang apa? Saleh. Ya. Saleh, jujur, takut Allah. Apa yang dia lakukan? Apa yang Ayub lakukan? Nah, ini yang Ayub lakukan, yang merupakan aplikasi dari kehidupan orang saleh. Contoh bagi kita semua untuk hidup saleh. Oke, mari kita lihat ayatnya yang ke-4, ayat yang ke-5 saja ya, ayat yang ke-5 saja. Ayat ke-5 bilang begini. Ini yang Ayub lakukan, yang ada informasi dalam Alkitab, yang kemudian merujuk, oh orang yang begini itu berarti orang saleh. Ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Mereka di sini adalah anak-anaknya dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Contoh orang yang saleh itu adalah Ayub. Apa yang orang saleh lakukan? Ini. Yang pertama adalah dia selalu ada komunikasi dengan sorga. Contoh Ayub. Bentuk komunikasi pada waktu itu adalah mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Tuhan, mempersembahkan korban pengampunan kepada Tuhan. Sekarang ini, apa bentuk komunikasi kita dengan sorga? Berdoa. Ya. Berdoa adalah bentuk komunikasi kita dengan sorga. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita berdoa? 1, bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, minta ampun dosa. Dan yang ketiga, meminta permohonan, menyampaikan permohonan-permohonan kita. Jadi ciri khas daripada orang saleh, salah satunya lewat kisah Ayub ini adalah komunikasi akrab rutin dengan sorga. Yang bisa saya artikan saat ini, berdoa. Berdoa kepada Bapa di sorga. Kalau saya mau bertanya kepada Evelyn, berapa kali berdoa setiap hari? Mungkin Evelyn jawab berapa. Kalau Evelyn saya tanya, berapa kali berdoa setiap hari? Ya tergantung, kalau semisal melakukan dosa, ya minta ampun, tergantung. Iya. Jadi kebanyakan kita lebih mengarah kepada kalau kita berdoa untuk doa-doa yang menyangkut kegiatan rutin kita. Ya. Contohnya mau makan berdoa, mau keluar rumah berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, itu rutin ya. Yang dimaksud di sini adalah berdoa secara khusus. Saya datang pada Tuhan berdoa jam 4 pagi. Saya datang pada Tuhan berdoa jam 12 tengah malam. Saya datang pada Tuhan berdoa jam 12 siang ya. Berdoa secara khusus. Menyampaikan ucapan terima kasih pada Tuhan, memohon ampun dosa sama Tuhan,
memohon pertolongan Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Jadi bukan doa yang rutinitas yang kita buat itu doa bersama dengan kegiatan kita ya, tapi ambil waktu secara khusus. Ada contoh yang lain, ya contoh yang lain adalah Daniel sendiri. Dia berdoa 3 kali sehari kata Alkitab ya. Itulah contoh yang lain bagaimana seorang yang berdoa pada Tuhan. Oke, mungkin jawaban ini boleh diterima. Bagaimana Evelyn? Sudah dapat mengerti konsep saleh ya? Jadi salah itu kayak kita berkomunikasi dengan surga melalui berdoa gitu. Oh, oke. Saleh itu berarti kita berkomunikasi pada Tuhan dengan berdoa. Ciri-ciri ya, ciri-ciri orang saleh adalah dia selalu berkomunikasi kepada Tuhan secara rutin dengan doa. Tapi kalau arti saleh itu sendiri kita baca tadi dari kamus itu adalah apa? Sungguh-sungguh, beriman, dan taat. Ya, itu arti kata saleh. Sekarang kata saleh itu kita lihat di dalam Alkitab, contohnya siapa orang yang saleh. Tadi saya sudah uraikan. Semoga Evelyn boleh mengerti ya, dan teman-teman semua boleh mengerti. Terima kasih Evelyn sudah bertanya. Oke. Mungkin ada yang Terima kasih. silakan. Terima Sama-sama. kasih jawabannya. Sama-sama. Silakan kalau ada yang lain, teman-teman, resen atau nyalakan sendiri ya apanya bertanya. Silakan bertanya. Masih ada? Silakan. Jerry sudah mengerti. Reno Ontas, Joshua sudah mengerti. Ada pertanyaan? Alpha, Stanley, Retno, Kevin, William. Oke, semoga semua sudah mengerti. Kalau ada pertanyaan lanjut, nanti bertanya kepada Miss Sisil. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Thank you to the participants who have asked and Mr. Dale who has answered it all. May we understand more about the topic and we have discussed. Moreover, that we have may apply it in our life. And now it's time for us to pray. Our prayer program today will be led by grade 9 and Mr. Laurich. Oke, thank you ya. Terima kasih buat Pastor Del yang sudah membawakan renungan pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini tiba saatnya kita akan memasuki untuk kita berdoa syafaat ya. Mr. Lau informasikan kepada seluruh siswa ya, mungkin ada yang ingin didoakan ya. Silakan bisa menyampaikan. Dari siswa ada pergumulan pribadi, kelas 7, 8, 9, Doa 11, untuk 12. COVID-19. COVID-19. Ada dari pergumulannya Stephen sendiri, mungkin untuk keluarga. Tidak ada ya. Oke, yang lainnya selain Stephen. Ini Ya, dari Jen ada, Mister, ada yes. di chat. Jen. Dan untuk tangan saya yang belum pulih. Oke. Dari Evelyn chat saya. Ini Evelyn salah satunya ingin suka makan buah, Mister. Semoga ada usaha yang dilakukan. Untuk Gisela, itu Mister sudah ada juga berdoa untuk adik saya supaya menjadi anak yang baik. Boleh tahu namanya Gisela? Nama adiknya? Siapa? Reinhard. Oh, Reinhard.
Masih ada yang lain? Ini untuk Evelyn dan Iren sama-sama ingin lebih rajin baca Alkitab. Oke, masih ada? Oh, Rajin Helena. berdoa, Helena. Bang, masih ada? Ada lagi yang mau didoakan? Oke, ya, Mister akan sampaikan. Jadi nanti kelas 9 yang Mister tunjuk, tolong dicatat ya doa-doanya. Jadi nanti doa, kita akan berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kita, kemudian ekonomi negara kita, kemudian kita juga berdoa buat kota kita Surabaya, bahkan pendidikan yang ada di negeri kita akan doakan bersama-sama. Dan juga kita berdoa buat sekolah kita Philadelphia School, kemudian kita juga berdoa buat masa pandemi ini ya, di mana kita doakan supaya segera berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala kembali ya. Untuk pokok doa ini nanti Mr. Loy yang akan pimpin ya, sekaligus untuk membuka doa syafaat kita, kemudian doa-doa yang sudah disampaikan teman-teman kalian. Untuk doa yang pertama, kita akan berdoa buat Diana supaya Tuhan pulihkan untuk tangannya ya yang mengalami luka bakar, supaya Tuhan segera pulihkan sehingga Diana tangannya lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nanti pokok doa yang kedua ini nanti dipimpin oleh Natalie ya, Natalie nanti doakan Diana ya buat kesehatan kesembuhan tangan Diana. Kemudian kita berdoa juga buat Gisela Evelyn supaya adik